Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di Istana Al-Barkat Oriental Carpet. Terima kasih untuk Bro Bapak Atta Karim atas tempat yang disediakan. Dan agenda kita hari ini adalah menyampaikan informasi penting terkait perkara hak cipta antara Aripias vs Agnes Mo yang sudah berlangsung selama hampir 1,5 tahun, yang nanti akan disampaikan oleh Bang Minullah, kuasa hukum saya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada kuasa hukum saya, Dr. Minullah Sebayang, SHMH, dan MSP Law Firm yang telah mendampingi saya selama 1,5 tahun ini. Yang kedua, terima kasih saya kepada Aksi yang konsisten mendukung dan mengawal para pencipta lagu, pejuang-pejuang hak cipta. Ketua Umum hadir di sini Mas Bio, terima kasih Mas. Dan Sekjen Aksi Mas Badai, terima kasih sudah datang. Dan rekan-rekan dari pencipta lagu, anggota Aksi lain, dan juga pembina Mas Ahmad Dhani yang kebetulan berhalangan hadir hari ini. Dan yang ketiga, kepada Komisioner RMKN Bapak Joni Mukar sebagai saksi fakta di persidangan kemarin. Yang keempat, untuk Prof. Agus Sarjono yang kemarin jadi saksi ahli dalam persidangan. Dan tak lupa terima kasih untuk para wartawan yang telah mengawal dan memberitakan ini secara apa adanya kepada pemirsa. Dan yang terakhir, kepada netizen yang selama ini menghujat saya sebagai pencipta lagu. Jadi ini bukan soal senggol menyenggol, ini bukan soal pansos, ini bukan soal kalah judi, terlilit hutang atau beras habis segala macam. Ini adalah murni tentang seorang pencipta lagu yang berjuang mendapatkan haknya atas lagu yang dia ciptakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Bang Minul. Ya. Terima kasih Mas Ari yang sudah mempercayakan kepada saya dan tim untuk menangani perkara yang memperjuangkan haknya Mas Aripias sebagai komposer, ya, atas lagu yang berjudul Bilang Saja, ya. Dan juga tentunya terima kasih kepada teman-teman dari Aksi, ada Mas Yu, ada Badai yang terus konsisten memberikan support kepada anggotanya, para komposer, dan juga kepada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para anggotanya, ya. Jadi teman-teman pasti sudah pernah memberitakan dan meliput, masyarakat juga sudah pernah mengetahui dan tentu ingin tahu apa hasil dari perjuangan atas penggunaan lagu Bilang Saja dalam live konser yang dilakukan 3 kali berturut-turut oleh Agnes Mo selaku penyanyi, ya. Jadi di awal upaya hukum ini dilakukan memang terjadi dualisme pemikiran dan dualisme pendapat hukum, ya. Mayoritas komposer, mayoritas aktivis dunia rekaman atau live musik itu berpendapat bahwa yang bertanggung jawab untuk meminta izin penggunaan lagu kepada komposer atas live konser itu adalah IU atau penyelenggara, yang menjadi landasan pemikiran tersebut karena itu adalah kebiasaan yang dilakukan selama ini. Saya ulangi, adalah kebiasaan yang dilakukan selama ini. Saya berpendapat dengan tim di sini, kalau kita melihat ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka yang bertanggung jawab untuk memintakan izin atas penggunaan lagu dalam live konser itu adalah penyanyinya, ya, bukan IO. Pendapat ini tidak populer, ya, sehingga banyak ditentang, banyak disindir, banyak dicemooh, ya. Bahkan teman-teman komposer di Aksi pun tidak sedikit yang berbeda pendapat dengan pendapat yang saya utarakan. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebiasaan yang dilakukan itu bukanlah satu aturan, ya, bukan berarti menjadi benar kalau itu adalah suatu kebiasaan. Karena kalau misalnya kita membenarkan kebiasaan itu sebagai suatu hal yang
sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, maka kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang dikhawatirkan juga akan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap itu benar dan menyimpang dari undang-undang. Ya, jadi inilah yang menjadi konteks pertarungan dan perjuangan yang kami lakukan. Apalagi ketika kami mengajukan gugatan itu, yang kita gugat itu adalah penyanyinya, ya, bukan penyelenggaranya. Yang kita laporkan di Bareskrim penyanyinya, bukan penyelenggaranya, ya. Dan dalam argumentasi hukum yang kita sampaikan dalam persidangan, kita katakan bahwa pengguna itu sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta adalah orang yang menggunakan satu karya cipta. Dan kalau merujuk hal seperti itu, maka yang memang harus bertanggung jawab di luar kebiasaan yang berlaku secara undang-undang itu adalah penyanyinya, bukan penyelenggaranya atau IO-nya. Ya, karena penyelenggara atau IO, kalau kita lihat secara terminologis, apa sih IO itu? IO itu adalah sekumpulan orang profesional yang membantu untuk mempersiapkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan. Ya, bisa saja menyelenggarakan kegiatan konser. Ada keuntungan? Ya, jelas mana ada profesi yang melakukan pekerjaan tidak ada keuntungan. Tapi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta tentang izin penggunaan lagu atas sebuah konser, maka yang berkewajiban untuk memintakan izin itu adalah penyanyinya, bukan IO-nya atau penyelenggaranya. Ya, meskipun bisa-bisa saja ya untuk membantu penyanyinya atau manajemen penyanyinya dan memudahkan pekerjaan penyanyi dalam memintakan izin itu, dia meminta bantu kepada IO untuk melakukan hal itu. Ya, secara subrogasi atau delegasi apapun namanya, tolong dong, saya mau bawakan lagu ini, penciptanya ini tolong dihubungi, mintakan izin dan sebagainya, atau ke LMK dan sebagainya. Tapi bukan berarti langsung kewajiban itu bergeser dari kewajiban penyanyi sebagai pengguna karya cipta itu dan mempertunjukkan karya cipta tersebut menjadi kewajiban daripada IO. Ya, dan itu terbukti ya dengan adanya perkara Ari Bias melawan Agnes Mo atas penggunaan lagu Bilang Saja tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan. Ya, yang amar putusannya saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Jadi tergugatnya adalah Agnes Mo. Ya. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya 500 juta. Konser tanggal 26 Mei 2023 di Edge Club Jakarta 500 juta. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Super Club Bandung 500 juta. Total 1,5 miliar. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Orang bertanya, kenapa denda satu kali pelanggaran 500 juta? Dari mana hitung-hitungannya? Saya sampaikan, karena memang itu diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Atas pelanggaran pasal 9 itu, dendanya adalah 500 juta yang tidak minta izin itu. Orang-orang berkata lagi, itu kan denda untuk jika ada perbuatan pidana. Tapi saya mau sampaikan, tidak ada perhitungan yang pas atas kerugian pencipta itu kalau misalnya kita berlandaskannya itu landasan-landasan dari perhitungan kita sendiri, berlandaskan dari asumsi kita sendiri. Maka saya tetap bersikukuh untuk merefer apa yang disampaikan oleh undang-undang. Denda 500 juta itu adalah yang paling tepat, karena itu pasti sudah melalui proses persidangan di DPR oleh pembentuk undang-undang tersebut dan beranggapan setiap kali pelanggaran itu layaklah si pelanggar itu diberikan denda 500 juta kepada pencipta. Dan itu sudah terbukti
apa yang kami sampaikan dalam gugatan kami, apa yang kami ajukan dalam persidangan itu diterima oleh hakim. Ya. Jadi ini membuat sebenarnya sudah tidak perlu ada perdebatan lagi tentang siapa yang harus meminta izin, karena dari putusan ini jelas yang meminta izin itu adalah penyanyi yang menggunakan lagu dari pencipta, bukan IO. Dan itu sejalan pula dengan pertimbangan hakim di dalam halaman 69 dari 74 halaman yang saya kutip, menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas, arti dari pelaku pertunjukan yang dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang menggunakan karya cipta. Ya. Jadi jelas IO tidak akan menggunakan karya cipta. IO hanya orang yang membantu mempersiapkan seorang penyanyi mempertunjukkan karya cipta. Kalaupun misalnya penyelenggara IO atau apapun namanya mengadakan konser untuk mencari keuntungan, tetap dia di luar orang yang menggunakan lagu. Yang menggunakan lagu tetap adalah penyanyinya. Ya, dan itu terlihat dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Yang tentu mereka bersifat objektivitas. Ya. Jadi ini mengikis semua opini, semua pendapat yang menyatakan yang bertanggung jawab adalah IO. Tidak bertanggung jawab, tapi kalau IO membantu, mempermudah urusan penyanyi dalam meminta izin, dan itu terjadi selama ini, boleh-boleh saja, tapi bukan berarti yang bertanggung jawab untuk meminta izin penggunaan lagu itu adalah IO. Ya, jadi tolong kita luruskan pendapat yang selama ini dianggap benar. Karena pendapat yang dianggap selama ini benar itu landasannya bukan aturan undang-undang, tapi opini dan kebiasaan yang berlaku di dunia industri musik. Betul ya Mas Bibi ya? Kebiasaan. Ya, dan opini. Tapi dia nggak benar. Tapi hari ini kita kembali kepada undang-undang bahwa yang meminta izin itu seyogianya adalah penyanyi yang mempertunjukkan karya cipta tersebut. Ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu kami berharap setelah ada putusan ini, meskipun ini belumlah inkrah, ya, tapi masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga di tingkat pertama ini dengan melakukan upaya hukum kasasi. Tapi kami berkeyakinan karena pertimbangan hukum yang dikeluarkan dalam perkara ini sudah merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta dan bukti-bukti yang cukup kuat, kami berkeyakinan bahwa diperiksa di tingkat manapun pasti hakim yang memeriksa atau pihak kepolisian yang memeriksa perkara pidananya tidak akan berpendapat jauh dari apa yang diputuskan oleh putusan ini, karena putusan ini dilandaskan pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta seperti apa yang kami sampaikan dari sejak semula. Jadi mudah-mudahan teman-teman komposer ini bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya yang selama ini tidak dibayarkan dengan secara fair. Dari saya, mungkin teman-teman cukup sekian dan terima kasih. Nanti kita bisa berkembang dalam pertanyaan, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari aksi untuk memberikan pernyataan atas perjuangan dari anggota aksi yang sudah membuahkan hasil. Terima kasih. Kursi satu sini. Silakan Mas Biu. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami ibaratnya kami merayakan atau kami mensyukuri sebuah peristiwa penting bahwa selama kurang lebih 1,5 tahun perjuangan dari Ari Bias sebagai anggota dari aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah
istilahnya sebuah contoh atau role model, atau dalam bahasa hukumnya jurisprudensi, bahwa ada sebuah keputusan hukum yang sudah dilakukan dan memang menunjukkan bahwa para pencipta lagu ini atau komposer, terutama dari teman-teman yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, sudah menunjukkan bahwa ini adalah benar, karya cipta adalah hak dari para pencipta. Dan ini membantahkan pernyataan-pernyataan dari di luar sana, terutama dari LMKN yang pada tanggal 17 dan 19 Januari 2024, kalau saya tidak salah, itu menyampaikan bahwa pencipta lagu tidak boleh melakukan direct license, dan pencipta lagu tidak boleh untuk termasuk melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan haknya. Itu termasuk salah satu di sana. Dan ini membantah hal tersebut. Dan bagi kami dari aksi, satu-satunya atau salah satu upaya dari kami adalah memperjuangkan direct license dengan kita sudah membangun sebuah tools atau sebuah perangkat atau sebuah sistem yang dinamakan Digital Direct License, yang nanti ini juga akan kami pergunakan sebagai sarana untuk mempermudah bagi para penyanyi dan juga penyelenggara acara untuk bisa memudahkan untuk meminta lisensi atau meminta izin kepada para pencipta lagu yang tergabung di dalam aksi. Dan di sini kami juga menyampaikan bahwa tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi sebuah penolakan bahwa karya cipta itu bukan hak dari para pencipta. Jadi tidak ada yang mengambil alih hak dari para pencipta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 4H di situ, bahwa hak dari manusia itu memiliki hak yang tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun juga, termasuk oleh negara atau oleh pemerintah, apalagi oleh LMKN. Dan di sini kita ingin menyampaikan juga bahwa tidak ada lagi kekhawatiran dari para pencipta lagu, tidak ada lagi ketakutan dari para pencipta lagu dengan ditakut-takutin tidak boleh meminta atau melakukan direct license kepada para penyanyi atau penyelenggara acara. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa hari ini kita menyampaikan bahwa itu adalah tidak benar, dan kami akan berjuang terus supaya para pencipta lagu bisa mendapatkan kesejahteraannya lagi, supaya bisa mendapatkan hak-haknya lagi kembali, karena dalam sebuah konser pertunjukan live musik, satu-satunya pihak yang tidak mendapatkan haknya itu hanya pencipta lagu. Coba kita bayangkan, ketika sebuah konser ada penyanyi atau ada band atau ada artis penyanyi yang menyanyikan lagu, di situ ada kru, ada pemain band, ada player, ada sound lighting, sound engineer, ada video DJ, ada semua orang kru panggung, semua dibayar. Sampai yang bawain kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu nggak ada yang memperjuangkan haknya. Padahal itu memakai lagunya pencipta lagu. Jadi kalau itu dianggap kita melanggar karena kita meminta atau memperjuangkan hak kita, hari ini kita membuktikan bahwa itu tidak benar, dan sudah ada keputusan dari Hakim Pengadilan Niaga bahwa memang para pencipta lagu ini punya hak untuk izin. Para pencipta lagu itu memiliki hak untuk memperjuangkan karyanya, dan para penyanyi atau penyelenggara acara harus meminta izin kepada para pencipta lagu, izin atau lisensi. Ya, jadi di sini kita menyampaikan bahwa jangan sampai yang satu menimbun berlian karena dengan tiket konser yang mahal, dengan penyanyi yang bayarannya juga sampai ratusan juta, tapi yang satu mencari periuk nasi aja susah. Jadi di sini kita menyampaikan bahwa rasa berkeadilan, rasa kemanusiaan yang kita
kita perjuangkan sudah berhasil dilaksanakan oleh Bang Minola Sembayang selaku kuasa hukum dari Ari Bias, dan Ari Bias juga sudah terus berjuang untuk memperjuangkan haknya, dan hari ini kita mencapai keputusan yang sangat luar biasa buat kami. Aksi akan, walaupun ini bukan akhir dari perjuangan, karena kami akan terus berjuang untuk memperjuangkan hak berikutnya. Terima kasih. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa memang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Umum Mas Biu bahwa ini adalah sebuah presiden yang sangat baik bagi perjuangan karya cipta di Indonesia, dan memang sudah saatnya komposer itu sekarang sudah punya tempat yang layak dan istimewa di negara ini. Nah, saya harus mengatakan bahwa kami sebagai pencipta lagu, kami juga berkewajiban memberikan kontribusi kami kepada negara ini, dan apa yang kami bayarkan ke negara ini berupa pajak itu juga sangat besar. Jadi sudah waktunya negara dan pemerintah juga hadir di dalam perjuangan pencipta lagu. Pada hari ini Mas Ari Bias nggak usah pakai deh, Mas Ari Bias telah berjuang mati-matian selama 1,5 tahun bersama dengan Bang Minola Sembayang dan Aksi sebagai organisasi yang menaungi, dan saya sebagai sekjen turut berbangga hati dan bersyukur karena ini akan menjadi contoh untuk perjuangan para komposer yang lain. Jadi saya hanya berpesan jangan pantang, jangan menyerah ya, jangan mundur di dalam perjuangan ini, karena setelah ini masih banyak hal-hal yang masih kita urusin. Setelah Ari Bias ini juga banyak hal-hal baik itu komposer di tahun 80-an, di tahun 70-an, di tahun 90-an, bahkan di tahun 2000-an itu juga harus kami perjuangkan juga, bukan demi selebrasi organisasi, tapi ini semata-mata demi keadilan bagi industri musik Indonesia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi saya ingin menambahkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Piu sebagai Ketua Umum Aksi terkait dengan masalah LMK dan LMKN ya. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini ada tuh ya di halaman 70. Menimbang bahwa terkait dengan izin lisensi di mana tergugat membantahnya dengan menyatakan setiap orang yang penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu itu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi di sini seolah-olah masih ada pendapat yang mengatakan yang penting bayar nih kepada LMK, izin nggak perlu kepada pencipta, ya. Jadi orang mungkin lupa bahwa pemilik kekayaan itu adalah pencipta, dan lembaga manajemen kolektif itu tugasnya adalah memungut dan mengelola, karena dia juga bisa melakukan hal itu juga karena ada kuasa dari komposer. Tanpa ada kuasa dari komposer maka nggak mungkin dia bisa menagih itu, betul ya? Ya. Nah, jadi pertimbangan lebih lanjut dari Majelis Hakim itu mengatakan demikian. Menimbang, jadi ini pertimbangan hakim nih, bukan saya. Menimbang bahwa tugas LMKN hanya menarik royalti saja, tidak memberikan izin lisensi, di mana lembaga manajemen kolektif LMK bertugas untuk mengelola hak, untuk mengumumkan. Jadi LMK memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan dan seterusnya, dan itu demi kepentingan daripada pencipta si pemilik kekayaan. Jadi artinya tidaklah hak-hak komposer itu hilang dengan mereka memberikan kuasa kepada LMK agar LMK melakukan bantuan kepada komposer agar lebih tertib dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Nggak mungkin hak LMK itu lebih di atas daripada hak komposer. Jadi dalam pertimbangan hukum hakim ini jelas tergambar mengenai masalah hal tersebut. Jadi saya kira ini sudah terjawab Mas Pi tentang apa yang menjadi keresahan selama ini, karena
dualisme pemikiran ini kemana nih, kepada pemegang hak cipta atau kepada penciptanya. Jadi sebenarnya yang memiliki otoritas tertinggi adalah penciptanya. Karena kalau pemegang hak cipta kan itu atas dasar kuasa dan penunjukan daripada komposer itu sendiri. Jadi saya kira mudah-mudahan penjelasan ini cukup memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan masalah selama 1 tahun lebih dengan lahirnya aksi, terjadi gonjang-ganjing ya antara para komposer ini tentang hak-hak daripada komposer. Saya kira seperti itu. Mungkin Mas Posan mungkin ada yang mau ditambahkan? Maaf terlambat, macet. Oke, jujur pada hari ini saya sangat berbangga hati karena ternyata bahwa pencipta lagu atau pengarang lagu sudah mempunyai kesepakatan kepada pengadilan negeri atau negara, ya artinya bahwa memang benar adanya pencipta lagu atau pengarang lagu adalah mempunyai hak ekonomi dan juga terutama hak moral di dalam karyanya. Jadi buat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman aksi, kemenangan Ari Bias ini yang tentunya kuasa hukumnya dari Dr. Minola dan juga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kemenangan Ari Bias ini menjadi kemenangan juga untuk para semua pencipta lagu dan pengarang lagu di seluruh Indonesia. Hidup pencipta lagu Indonesia. Terima kasih. Silakan, mau ada pertanyaan? Selama ini ada apa di podcast ini dari Agnes Monikanya udah rekrut atau dari manajemennya? Terus misalkan dia mau damai, apa dia bayar 1 M juga? Jadi selama ini kan kita sudah melalui beberapa tahapan ya. Tahapannya itu tentu tahapan somasi ya. Sebelum somasi Mas Ari sudah mencoba untuk membuka komunikasi dengan manajemen Agnesmo ya, dan juga mungkin juga membuka komunikasi dengan penyelenggaranya yaitu Holy Wing ya. HWG ya, PT-nya ada di sini. Tapi komunikasi yang dibangun oleh Mas Ari sebagai komposer lagu tersebut bilang saja itu kan tidak mendapatkan respon dan tanggapan. Maka kemudian ditingkatkan ke dalam bentuk somasi ya yang kami lakukan, bahkan itu juga dilanjutkan dengan somasi terbuka karena pada awalnya kita juga tidak tahu di mana alamat Agnesmo. Jadi mau nggak mau kita harus dengan somasi terbuka agar somasi itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Ini kan juga tidak mendapat respon ya. Saya nggak ngerti ya, nggak juga ingin sujon atau a priori, tapi apakah memang karena memang tidak ada etikat baik dan tidak menghargai komposer, atau karena masih terpasung dengan pendapat bahwa tidak perlu penyanyi itu memintakan izin kepada penciptanya, urusannya dengan LMK saja cukup misalnya ya, atau bayar kemudian cukup misalnya seperti itu. Jadi mereka mungkin menganggapnya ya nggak terlalu mengkhawatirkan, apalagi kemudian banyak pendapat-pendapat yang mayoritas seolah menganggap apa yang diperjuangkan oleh Mas Ari ini konyol ya, melawan arus, melawan opini dan pendapat yang ada selama ini, bahkan mungkin dicurigai macam-macam ya. Mungkin tadi kata Mas Ari, saya baru tahu juga itu nggak ada beras lah ya, kalah judi online lah sehingga butuh uang ya. Tapi itulah yang membuat kita akhirnya melangkah kepada lembaga yang lebih tinggi, tempat kita untuk memperjuangkan sebuah keadilan, yaitu di Pengadilan Niaga. Dan ternyata saya harus menyatakan masih ada keadilan itu, memang masih ada, tapi selama ini mungkin masih diragukan, terutama khusus tentang hak cipta oleh para komposer ini. Tapi hari ini para pencipta ini percaya dan kembali tumbuh keyakinannya masih ada keadilan ya. Dan putusan itu sudah menyatakan menghukum tergugat karena melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta komposer, membawakan lagunya tanpa izin. Dan sudah ada diktum dalam mengadilinya itu
menghukum. Jadi ini hukuman, ya. Bukan lagi tawar menawar, bukan lagi negosiasi seperti somasi, tapi ini sudah ada kata-kata menghukum tergugat membayar kerugian. Jadi suka nggak suka ya harus dibayar 1,5 miliar itu. Bukan mediasi lagi ya. Bukan mediasi lagi, ini sudah putusan menghukum. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau misalnya Agnes Mo atau tergugat tidak ingin melaksanakan pembayaran itu, ya mungkin dia seperti yang tadi saya katakan melakukan upaya hukum lanjutan. Ya, tapi kalau misalnya kemudian ini inkrah dan dia tidak mau membayarkan, tetap nggak mau membayarkan, mungkin kita akan unmanding, ya. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan, ketika putusan ini sudah keluar dan pengadilan menyatakan menghukum seseorang untuk membayar denda, kalau denda itu nggak dibayarkan, sebenarnya yang sesungguhnya dilecehkan dan dihina di sini bukan lagi Ari Bias, tapi sebenarnya adalah pengadilan, ya, karena tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, jadi saya harap dengan adanya kepastian ini, selama ini kan mungkin Agnes Mo juga dilema, ya, perlu bayar apa tidak. Apalagi mungkin banyak juga orang yang meyakinkan tidak perlu dibayar itu ini segala macam seperti itu. Tapi dengan adanya putusan ini seharusnya tidak perlu ada dilema lagi, nggak perlu ada galau-galau lagi. Jadilah contoh menjadi penyanyi yang taat. Ketika ada putusan ditaati, dibayarkan, itu juga tidak akan membuat dia jadi rendah, dia jadi hina, enggak. Tapi justru itu akan membuat dia jadi lebih dihargai dan dihormati sebagai orang yang komitmen. Dan kita menganggap bahwa sama ini, kalaupun dia belum mau membayarkan karena memang dia masih ragu, takut pembayarannya itu salah karena ada pendapat-pendapat yang macam-macam berkembang. Tapi hari ini harusnya keraguan itu disingkirkan dan dia harus taat kepada putusan tersebut. Misalnya kalau sudah inkrah ya, dan membayarkannya secara sukarela kepada Mas Ari, karena itu sudah merupakan keputusan pengadilan. Itu juga akan membuat dia jadi lebih dihormati dan dihargai, bukan direndahkan. Saya kira seperti itu. Dari kata ini Bang, dia nggak bayar juga, atau bisa ke penjara atau hukum? Ya ingat, ini kan masih ada proses pidananya yang masih berjalan. Ya, selama ini mungkin penyidik Barreskrim juga masih belum menemukan mungkin ya, karena ini kan upaya hukum yang jarang sekali ya, langka sekali. Ya, jadi mungkin juga masih terjadi pro kontra pendapat yang macam-macam seperti yang tadi saya katakan, ya, yang berkembang itu, ya. Tapi dengan adanya putusan ini, meskipun masih perlu diuji lagi jika memang mereka melakukan upaya hukum lanjutan, ini sudah merupakan satu titik terang bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak cipta karena lagu Ari Bias dibawakan dalam konser oleh Agnes Mo tidak meminta izin, sementara live konser itu komersil, ada pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara kepada Agnes Mo. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya harusnya tidak perlu ada keraguan-raguan lagi buat penyidik Barreskrim yang menyidik perkara ini untuk menaikkan status Agnes Mo yang sudah dilaporkan menjadi tersangka. Dan tentu ya berjalanlah proses hukumnya sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 113 itu tentang hukuman penjara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kemudian ada etikat baik, di tingkat Barreskrim itu ada yang namanya retroactive justice, kan begitu ya, dan kemudian dia melaksanakan isi putusan dengan membayarkan dendanya, maka mungkin itu bisa Ari Bias mungkin loh ya, karena bukan saya mengambil keputusan, tapi Ari Bias memaafkannya dan kemudian mungkin mencabut laporannya, kan gitu ya Mas Ari ya. Nah, tapi ini kita lihat dulu bagaimana fenomena perkembangan perkara ini dan sikap apa yang akan diambil oleh pihak Agnes Mo. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan lain ya? Setelah putusan ini berarti udah ada komunikasi atau kooperatif nggak dari pihak Agnes Mo sendiri Bang? Oke, saya perlu sampaikan bahwa putusan ini dibacakan atau dikeluarkan pada tanggal 30 Januari itu secara e-court ya, karena pendaftaran kita juga itu e-court, jadi putusannya juga by e-court. Jadi kita baru akses di link e-court itu pada tanggal 30.
Jadi kan tidak ada pertemuan antara kita dengan kuasa hukum Apesmo, ya. Saya juga tidak tahu, tapi harusnya mereka juga pasti sudah buka sistem untuk mengetahui hasilnya, dan saya kira seharusnya mungkin dia juga sudah tahu. Belum ada komunikasi karena mungkin masih didiskusikan apakah menaati isi putusan atau mungkin ingin melakukan upaya lanjutan, karena masih ada satu peluang lagi kasasi, yaitu hak mereka. Tapi seperti yang tadi kami yakinkan dan bicarakan, membaca pertimbangan hukum hakim ini, kami yakin bahwa Mahkamah Agung juga pasti akan sependapat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan niaga di tingkat pertama. Tapi nggak apa-apa, kita hormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Apesmo yang mungkin ingin menaik ke kasasi. Nah, jadi belum ada komunikasi, ya. Jadi mungkin masih dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan begitu ya, plus minusnya, ya. Tapi kalau saya sih harusnya salut, ya, kalau misalnya kemudian putusan ini ditaati, ya. Ini akan menjadi contoh juga, ya, menjadi pionir dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Saya kira seperti itu. Mungkin buat Mas Aribias nih, dengan huru hara gini kan, ini pertama kali juga Mas dalam hidup mungkin merasakan hal kayak begini. Mungkin kayak trauma juga nggak sih untuk kedepannya menciptakan lagu buat artis yang lain, atau seperti apa? Mungkin ada milih-milih juga, atau mungkin harus ada kontrak yang jelas, atau seperti apa Mas? Nggak ada sih, nggak ada traumatik gitu, nggak ada. Cuman kan saya memahami tentang undang-undang hak cipta itu memang nggak dari awal. Nah, dari tahun waktu saya ciptakan lagu itu 2004 itu saya belum mengenal itu undang-undang. Nah, setelah saya tahu di undang-undang itu ada hak-hak pencipta lagu yang harusnya dilindungi, nah makanya saya merasa, loh kok selama ini hak-hak saya berarti nggak ada dong gitu, sebetulnya harusnya ada gitu kan. Nah, itu akhirnya setelah saya bertemu dengan teman-teman pencipta lagu, bergabung dengan aksi, jadinya semakin menambah ilmu dan wawasan saya tentang hak cipta. Akhirnya saya mencoba untuk men-scanning lagu-lagu saya ini di mana aja nih gitu. Terus akhirnya ya terjadilah konser yang kemarin itu. Dan itu pun konser itu saya sudah surati pihak manajemen secara langsung, belum ketemu Bang Minola belum. Saya secara langsung sudah meminta royalti, ya, karena selama ini dari AMKN juga nggak ada royalti. Jadi saya minta langsung ke pihak manajemen Agnes, waktu itu sebesar 15 juta saya mintanya kan, tapi kan nggak digubris, nggak dikasih, ya kan. Ya udah, akhirnya saya tunggu apakah saya dapat terima dari AMKN, mungkin dari AMKN mereka bayar gitu ya. Ternyata setahun kemudian saya tanya ke AMKN, nggak bayar juga. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan Bang Minola, begitu ceritanya. Tapi kalau traumatik membuat lagu sih enggak, saya tetap berkarya kok. Baru kemarin saya keluarin single juga. Dan saya sekarang mungkin lebih banyak produksi sendiri aja. Nggak jual-jual lagu lagi gitu kayak dulu gitu. Saya produksi sendiri, saya cari artisnya, saya suruh nyanyiin lagu saya gitu. Jadi kerjasamanya berjalin dengan baik gitu. Berarti bisa bilang mengantisipasi hal-hal yang sebelumnya ini. Ya kalau ada yang mau pakai lagu saya mau bayar ya nggak apa-apa juga, boleh aja. Sebenarnya nggak perlu diantisipasi. Undang-undangnya udah jelas sebenarnya. Jadi kelihatannya semeraut ini kan karena pemahaman undang-undangnya yang mungkin suka tidak tepat, kan begitu ya kira-kira. Jadi ada banyak pendapat gitu ya, dan semua menganggap pendapatnya benar gitu ya. Padahal seperti yang tadi saya katakan, mungkin itu karena kebiasaan kan gitu ya, karena kebiasaan. Terus kemudian dianggap benar. Padahal kan jelas di Undang-Undang Hak Cipta itu kan jelas, Pasal 9 mengatakan pengguna itu harus mendapatkan izin dari pencipta jika ingin menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersil. Jadi kepada siapa? Udah izinnya ke pencipta. Itu yang paling utama, karena pencipta itulah pemilik karya cipta. LMKN bagaimana? Dia mendapatkan kuasa dari pencipta. Jadi levelnya kan di bawah pencipta, karena dia bukan pemilik karya cipta tersebut, tapi orang yang diberikan kuasa untuk mengelola. Ya. LMKN. Saya mau tanya juga nih, mumpung ada ketua aksi di sini dan para komposer ya teman-teman ya. Ini bagian yang paling penting nih. Sebenarnya komposer itu atau LMKN itu sebenarnya mendapatkan kuasa nggak sih daripada komposer? Kok sekarang mereka berkoar-koar tentang hak mereka atas karya cipta? Sebenarnya mereka tuh ada hak nggak, Mas? Mas Budi, terima kasih. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita luruskan ya. Jadi para pencipta lagu, teman-teman komposer ini sebenarnya kita menguasakan
karya kita untuk dipungut royaltinya atau dikumpulkan royaltinya oleh suatu lembaga yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Ini menurut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Dan di situ juga kita memberikan kuasa kepada LMK saja. Namun sesuai dengan dirilisnya atau diterbitkannya PP 56, tugas dan pekerjaan dari LMK ini diambil alih oleh LMKN dan diambil alih termasuk juga hak-hak dari para pencipta. Nah, ini sebenarnya bertentangan sekali karena kami tidak pernah memberikan kuasa kami kepada LMKN. Tapi kalau menurut LMKN itu adalah disebut sebagai hak atribusi menurut mereka seperti itu. Dan mereka tidak mau bertanggung jawab kepada para pencipta lagunya ketika kami waktu itu sempat mengirimkan somasi, 2 kali somasi kepada LMKN untuk meminta transparansi, meminta laporan keuangan selama ini LMKN kepada para pencipta lagu. Tapi mereka menolak bahwa mereka bilangnya adalah mereka bertanggung jawab bukan kepada pencipta tapi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini aneh sebenarnya. Nah, kembali kepada LMK ini, kita menguasakan kepada LMK dan itu sebenarnya ada satu hak buat kita juga untuk mengambil alih kembali atau menarik kembali apabila kita merasa kita tidak nyaman atau merasa ada sesuatu hal yang memang tidak membuat kita berkenan kepada apa yang dilakukan oleh LMK. Tapi itu pun juga dibantah oleh LMKN bahwa tidak boleh. Di sini seperti yang disampaikan ada LMKN di Instagramnya LMKN pada tanggal 19 Januari 2024 mereka menyampaikan bahwa LMKN sebut tidak perlu meminta izin ke pencipta lagu kalau ingin membawakan lagu orang. Nah, hari ini sudah terbuktikan, sudah terbantahkan bahwa keputusan Hakim Pengadilan Niaga sudah membuktikan bahwa harus ada izin kepada para pencipta lagu. Tapi kenapa LMKN mengklaim sebut tidak perlu meminta izin kepada pencipta lagu? Ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4 loh. Bahwa tidak boleh ada yang mengambil alih hak milik termasuk hak para pencipta lagu dengan sewenang-wenang. Ini sewenang-wenang LMKN, sewenang-wenang bahkan oleh negara pun. Kalau mereka selalu mengklaim, mereka berkoar-koar bahwa mereka adalah lembaga bantu pemerintah. Dan berarti kalau mereka lembaga bantu pemerintah, mereka harus ada yang membiayai. Mereka mengklaim mereka tidak dibayar pemerintah. Berarti dari mana pembiayaannya? Ya dari royaltinya para pencipta lagu yang mereka kumpulkan selama ini. Nah, ketika kami minta transparansi, itu tidak pernah diberikan ya Bang ya. Bang Minola selaku kuasa hukum dari aksi, kita sudah mensomasi pada LMKN 2 kali. Ternyata mereka tidak mau memberikan laporan pertanggungjawaban itu. Jadi saya rasa cukup ya Bang. Jadi kalau memang tidak pernah diberikan kuasa ini Mas Batai kepada LMKN, apakah keberadaan LMKN itu bentuk intervensi pemerintah atas kekayaan intelektual komposer atau seperti apa nih Mas? Apakah memang LMKN itu keberadaannya itu memang sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Hak Cipta? Ya, jadi sebenarnya kalau yang tadi dibilang sama Ketum ya, bahwa kami sebagai pencipta lagu itu adalah melakukan kesepakatan ya, perjanjian ya dengan LMK, di mana semua pengelolaan itu adanya di tangan mereka. Pengelolaan ya, bukan penentuan. Tapi jangan lupa juga bahwa di dalam perjanjian dalam LMK bahwa apa yang sedang disepakati tidak boleh mengambil hak sepenuhnya daripada pencipta. Jadi tetap itu penentunya adalah pencipta lagu. Sekarang kan yang menjadi rumor yang beredar adalah semuanya tergantung daripada LMKN. Padahal pencipta lagu tidak pernah ada kesepakatan ini yang berhubungan dengan LMK ya, tidak pernah ada kesepakatan dengan LMKN. Jadi ini perlu dipertanyakan bahwa kalau kami mempertanyakan ini dengan LMK itu adalah sebuah kewajaran dan sebuah kebenaran karena kami melakukan perjanjian dengan LMK. Dan kami juga meminta pertanggungjawabannya dengan LMK. Tapi kalau tiba-tiba ada LMKN, ini artinya sudah bias, ya sudah bias.
Jadi kalau sudah bias berarti segala sesuatunya harus dipertanyakan kembali. Menurut kami ya, sekarang sudah waktunya pencipta lagu bisa melakukan pembayaran langsung, yaitu direct licensing. Sementara di luar negeri pun beberapa negara-negara besar itu juga sudah melakukan ini, teknologi ini, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak lagi memerlukan adanya perantara-perantara seperti ini. Kenapa? Karena laporannya pun ya terakhir di 2022 ya Ketum ya. Itu tidak sampai 1%. Jadi hanya 0,5%. Ya, berdasarkan data itu hanya penarikan penarikan performing rights itu hanya mencapai 900 juta. Ini kan menjadi tolak ukur yang menurut kami ini perlu dipertanyakan. Jadi dari masalah ini kami ingin supaya sudah saatnya kita harus menjalankan direct licensing karena itu adalah real time, akuntabel, transparan, dan pencipta lagu bisa menerima langsung pada saat jam, detik, menit ketika lagu itu dipakai. Itu, Pak. Ya, jadi kalau begitu tadi apa yang ada di akun Instagramnya ya, LMK mengatakan tidak perlu meminta izin, ini bertentangan dengan undang-undang. Nah, harusnya dijelaskan yang mana yang nggak perlu minta izin asal dibayarkan. Itu kan ada kan kayak penyiaran radio kan nggak mungkin mau disiarkan izin dulu, tapi kan tidak boleh digeneralisasi seperti ini. Ini penyesatan menurut saya, karena untuk live konser itu kan tidak otomatis kan, kok ada jeda waktu direncanakan kan gitu ya. Konser kan pasti begitu ya, direncanakan. Nggak kayak radio kan nggak direncanakan pemutar lagu apa mendadak gitu ya. Ada proses minta izin, ada keramaian. Ini artinya cukup waktu untuk meminta izin. Jadi kalau kemudian dikatakan tidak perlu, ini kan penyesatan. Yang seperti inilah yang akhirnya melemahkan hak daripada komposer itu. Jadi akhirnya kita lupa yang punya hak itu sebenarnya adalah komposer, bukan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain itu sebagai alat bantu, ya, sebagai orang yang membantu pengelolaan, pemungutan, pendistribusian. Tapi sebenarnya mereka tuh bekerja itu harusnya demi kepentingan si pemilik kekayaan. Siapa itu? Itulah komposernya. Ya, ini yang akhirnya bisa kita buktikan dalam proses persidangan ini. Masih ada keadilan dan putusannya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta karena tidak minta izin kepada penciptanya, maka ya penyanyi tersebut dihukum untuk membayar denda kerugian. Saya kira seperti itu. Nah, dan satu lagi yang saya mau tanyakan kepada Posan, kuasanya kan komposer kepada LMK. Lalu bagaimana peralihan daripada LMK kepada LMKN? Karena kadang-kadang LMK juga melemparnya kepada LMKN. Apakah dalam kuasa itu, dalam perjanjian itu ada hak kepada LMK untuk mensubstitusikan atau hak untuk memberikan lagi kewenangan itu kepada orang lain? Seharusnya nggak ada, karena di kontrak itu nggak ada. Karena ini pernah terjadi juga di dalam urusan saya, ya. Saya ada kontrak dengan LMK. Lalu karena band saya sebelumnya selalu membawakan karya-karya saya terus dibawakan, tetapi saya tidak merasakan hak ekonominya secara langsung. Artinya tidak, menurut mereka mereka nggak perlu harus lapor ke saya. Yang penting mereka sudah bayar. Dan akhirnya saya datang ke LMK, Pak. Setelah saya datang ke LMK, ternyata juga nggak bayar juga. Ya dia paling ada bayar 1-2, tapi belasan tahun ini dia tidak ada laporan juga gitu. Lalu saya bilang ke LMK dan saya surati dan saya datang ke LMK bahwa terkait band Kotak, ya, anggap di sini namanya saya sebut aja Kotak, tidak boleh lagi membawakan karya-karya saya, ya, baik itu karya bersama, tidak boleh lagi membawakan tanpa seizin saya langsung, gitu. Karena memang mereka bilang ya penting bayar gitu. Ternyata kenyataannya tidak bayar. Saya surati dan saya datangi suratnya, saya antar ke LMK langsung dan LMK menerimanya. Saya sebut aja pada waktu yang menerima itu namanya Pak Medi, dan di situ ada juga siapa namanya yang sebelumnya itu Bang Ciko, dan juga ada Bang Maki Ungu di situ. Saya sebut aja karena memang saya sudah datang dan saya nggak tahu kenapa sampai sekarang mereka masih membawakan. Jadi saya sebagai pengarang lagu itu saya merasa tidak surat saya itu tidak diindahkan gitu.
Terkait tadi di dalam kontrak itu tidak ada tuh Pak, nggak ada. Jadi gini dia, pasal 9 itu mengatakan pengguna karya cipta itu harus meminta izin, ya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penciptanya. Jadi pertanyaannya kan gampang aja. Kalau nggak diizinkan, boleh nggak dibawakan? Ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya kemudian ada pernyataan yang menyatakan tidak perlu minta izin, loh ini ngaco dirinya. Sementara undang-undangnya mengatakan harus minta izin. Lalu kalau misalnya kemudian minta izin, boleh nggak pencipta atau komposer tidak mengizinkan? Boleh. Kemudian orang-orang mengatakan tidak boleh dilarang, tidak boleh tidak diizinkan. Loh, buat apa minta izin? Kalau memang tidak boleh tidak diberikan izin. Nah ini yang kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang tidak konstitusional, tapi itu diyakini karena mungkin menguntungkan beberapa pihak yang merasa diuntungkan dari pernyataan-pernyataan itu. Karena kan harus mendapat izin, kan artinya kan ada dua pilihan bagi komposer, mengizinkan atau tidak. Kalau nggak mengizinkan artinya kan dilarang. Tapi kemudian lembaga-lembaga itu menyatakan tidak boleh dilarang. Loh, artinya kan wajib diberi izin. Buat apa ada aturan yang mengatakan harus mendapatkan izin? Orang boleh kok. Dan nggak boleh nggak diizinkan. Nah, otomatis nggak boleh dibawakan. Nah, jadi ini yang kita harus kembalilah kepada aturan yang sesungguh dan sebenar-benarnya, bahwa undang-undang hak cipta itu dibuat dan dilahirkan kan untuk melindungi kepentingan penciptanya, ya. Jadi saya kira seperti itu. Nah, kenapa para komposer ini kemudian akhirnya teriak-teriak untuk haknya itu? Karena mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak itu sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Diberikan kuasa kepada LMK untuk memungut dan diharapkan makin tertib dan makin tercatat dan makin banyak yang bisa dipungut dan makin banyak yang bisa didapat dari penggunaan karya cipta tersebut. Malah sebaliknya, ini yang mungkin yang terjadi. Kita boleh tanya nih sama Mas Bio ini berapa sih dapat dengan karya cipta yang sedemikian banyak ya, yang digunakan juga dalam beberapa konser-konser atau pertunjukan-pertunjukan yang komersil. Dapatnya berapa sih Mas setahun ya, per tahun ya? Mungkin 1 miliar ada Mas, berapa Mas? Ini teman-teman media udah banyak yang tahu mungkin. Jadi saya itu dapat royaltinya 125.000. Ini sesuai dengan laporan ini. Nanti kalau mau di capture boleh. 28 Agustus 2024 laporan dari LMK UAMI. Dikirim ke Bank Buana Indonesia 62 sekian Satrio Yudiwarno 125.782 rupiah. Jadi wajar kalau umpamanya di sini Mas Hari Bias, kalau Mas Hari Bias sama sekali tidak ada ya Mas ya, laporan nol. Tidak ada laporan dari LMK maupun LMKN. Jadi kenapa Mas Hari Bias berusaha untuk memperjuangkan hanya lagunya sudah dipakai ribuan kali, nggak dapat duit. Sedangkan yang membawakannya kan dapat duit, membawakannya dan juga yang penyelenggara juga dapat duit semuanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam sebuah konser pertunjukan di Indonesia saat sekarang ini teman-teman, hanya pencipta lagu yang tidak mendapatkan 1 peser pun ibaratnya dalam sebuah konser. Dan ketika konser itu selesai, semua dibagi, kru dibayar, yang bagian bawain kopi, yang bagian kamera, foto, semua ada bagiannya, ada bayarnya, cuman pencipta lagu yang tidak. Dengan dalih dari LMKN bahwa tidak perlu meminta izin ke pencipta lagu kalau ingin membawakan lagu orang. Ini sebuah penyesatan yang salah karena memang terbukti hari ini kita menyampaikan bahwa ada putusan hakim dari Pengadilan Niaga menyatakan bahwa salah pernyataan itu. Jadi memang putusan ini menyatakan bahwa pencipta lagu, penyanyi atau yang ingin membawakan lagu atau karya musik para pencipta lagu harus meminta izin kepada pencipta lagu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Mas? Ya, ke Mas Pio ini kan dari baru satu dari sekian banyak komposer yang menggugat penyanyi atas hak karya cipta ya. Terus sebagai pengurus aksi Mas Pio,
kedepannya mungkin bisa dibuat win-win solution seperti apa sih Mas Tio agar kasusnya Mas Aribias ini tidak terulang kembali ke depan. Mungkin jalan tengahnya apa gitu. Jadi mungkin ada kesepakatan antara gimana supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi solusinya gampang banget. Menyelesaikan masalah ini gampang banget, yaitu digital direct license. Apa itu? Yaitu sebuah cara untuk mengajukan lisensi seperti yang dilakukan di luar negeri. Tapi ini tidak mau dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh LMKN. Kenapa? Karena ini sangat transparan. Karena begitu satu penyelenggara acara ingin menyelenggarakan acara, dia harus mengajukan lisensi dulu. Lisensi kepada para pencipta lagu, dan ini akan terkonek secara sistem ya, secara digital, secara online yang real time, langsung minta izin, langsung notifikasi, dan ketika izin udah diberikan berarti penyelenggara boleh menjalankan acara. Sebenarnya itu aja, simple banget. Dan kalau sudah mendapatkan lisensi, nanti izin keramaian akan dikeluarkan. Dan itu kita udah menyiapkan sistemnya, tapi ditentang terus oleh LMKN karena mereka ingin tidak transparan. Karena tujuannya adalah diolah dulu semua datanya kan. Saya nggak perlu berhati-hati dalam ngomong karena ini kenyataan bahwa ini tujuannya adalah tidak transparansi, adalah sebuah keinginan, sebuah kemauan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin berusaha untuk mengambil keuntungan dari hak dari para pencipta lagu. Jadi solusinya adalah direct license, digital direct license, karena yang selama ini dilakukan oleh LMKN, mereka tidak kompeten untuk menjalankan ini, tidak kompeten untuk mengumpulkan royalti, tidak kompeten untuk mendistribusikan royalti dengan benar. Saya aja yang konsernya hampir setiap bulan ada 13-14 kali show, hasilnya 125.000. Dan Mas Aribias yang lagunya dibawakan sampai ribuan kali, Ornexmo, terus habis itu Mas Badai, Bosan, dan kawan-kawan yang lain, ada Bembinur, ada Mario Kacang, lagunya juga. Semua lagi dalam proses juga untuk memperjuangkan ini, yang nanti akan mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Aribias dan Bang Minola untuk untuk melakukan upaya hukum untuk menjadikan ini sebuah pembelajaran, sebuah siar atau sebuah announcement buat banyak pihak bahwa untuk meminta izin kepada pencipta lagu itu harus, untuk mendapatkan lisensi kepada para pencipta lagu itu harus. Mas Badai mungkin ada yang mau tambahin? Ada pertanyaan lagi Mas? Cukup.